Dalam proses mendapatkan sebuah pekerjaan, ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh kandidat. Mulai dari mencari lowongan pekerjaan, memasukkan berkas lamaran, menghadapi perekrut dalam interview kerja, hingga finalisasi perekrutan dan tanda tangan kontrak. Nah, agar kamu lolos tahap interview, mari pelajari 10 tips agar interview kerja berjalan dengan lancar. Yang pertama, hadir 30 menit sebelum wawancara dimulai. Nah, peribahasa yang tepat untuk menyikapi dirimu dalam menghadiri wawancara kerja adalah perahu sudah di tangan, perahu sudah di air. Artinya, kita harus siap sedia segala keperluan untuk melakukan atau menghadapi sesuatu. Misalnya, jika wawancaramu dijadwalkan pukul 10 pagi, maka kamu harus mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi kepadamu. Lebih baik kamu menunggu daripada terlambat dan memberi kesan buruk karena membuat perekrut menunggu kehadiranmu. Yang kedua, mencari info menyeluruh tentang perusahaan yang akan kamu daftar. Nah, selain kualifikasi dan keterampilan yang dimiliki oleh kandidat, perekrut juga mengutamakan kandidat yang menunjukkan kepribadian, sikap, dan juga nilai yang sesuai dengan perusahaan. Perekrut akan menentukan apakah aspek-aspek tersebut cocok dengan tujuan perusahaan. Selain itu, aspek-aspek tersebut akan menentukan apakah kamu kandidat yang dapat berpartisipasi dan mengikuti kultur kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, karena itu penting untuk mengunjungi website perusahaan tersebut untuk mempelajari visi dan misi perusahaan, nilai-nilai yang diutamakan oleh perusahaan dan pegawainya, hingga cara kerja keseluruhan bidang industri perusahaan tersebut. Jika kamu memiliki kecocokan dengan berbagai aspek tersebut, peluangmu untuk lolos ke tahap wawancara kerja akan semakin terbuka lebar. Yang ketiga, menyesuaikan penampilan sesuai dengan posisi yang dilamar. Setelah kamu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tersebut, pastikan kamu memperhatikan informasi yang harus dikenakan. Beberapa lowongan pekerjaan kemungkinan besar tidak akan mencantumkan informasi tentang pakaian. Namun, jika kamu sudah mencari tahu latar belakang perusahaan tersebut, maka kamu akan mengetahui pakaian seperti apa yang akan kamu pakai saat interview. Jangan sampai kamu salah kostum, karena hal ini tidak hanya bisa berpengaruh pada kepercayaan dirimu, tetapi juga mempengaruhi impresi perekrut kepadamu. Nah, pakailah baju yang nyaman, sopan, dan pas ukurannya agar kamu dapat fokus ketika menjawab pertanyaan. Pastikan juga untuk menggunakan sepatu tertutup. Jangan sampai menggunakan sendal jepit. Nah, di sini kemudian yang keempat, memahami kelebihan dan kekurangan ketika perkenalan diri saat interview. Setiap posisi pekerjaan memiliki persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh kandidatnya agar dapat memenuhi tanggung jawab yang tertulis dalam deskripsi pekerjaan. Kamu harus mengenal kelebihan dan potensi diri yang kamu miliki untuk ditawarkan sebagai bentuk kontribusi bagi perkembangan perusahaan. Kemudian yang kelima, menyikapi kekurangan sebagai potensi pengembangan diri. Nah, setelah mengenali kelebihan dan kekuranganmu, kamu akan lebih mudah menyusun jawaban interview yang mengarah ke hal positif. Jika pertanyaan yang disampaikan dirasa akan menunjukkan kekurangan dirimu, maka kamu dapat menyesuaikan caramu menjawab, ketimbang terbuka mengakui kekuranganmu. Yang keenam, menunjukkan rasa percaya diri. Nah, ini yang paling penting. Pastikan kamu menunjukkan sikap yang menggambarkan aura positif dan percaya diri di hadapan perekrut. Bahasa tubuh sehingga sikapmu ketika berbicara dapat menentukan penilaian perekrut terhadap dirimu. Pastikan kamu menyapa atau memberikan salam ketika masuk ruangan. Kemudian duduk dengan posisi tegak, namun tidak terlalu kaku atau tegang. Yang ketujuh, jangan menjawab jika belum mengerti. Nah, ini untuk orang-orang yang sok tahu. Oke, baik. Jangan menjawab jika belum mengerti. Jika perekrut menyebutkan pertanyaan yang tidak kamu mengerti, pikirkan dan proses pertanyaan itu dengan perlahan sebelum menjawabnya. Jangan takut untuk berinisiatif. Bertanya kembali kepada perekrut apakah pertanyaan yang dimaksud sesuai dengan pemahamanmu. Nah, jangan lupa untuk selalu mengecek beragam pertanyaan yang sering muncul di tahap wawancara kerja agar nanti pada saat interview tidak terlalu kaku karena sebagian jawabannya sudah kamu tahu. Kedelapan, menjawab dengan jujur dan jelas. Dalam kesempatan ini, cobalah untuk memberikan jawaban yang jujur, terstruktur, dan jelas. Artinya, janganlah menjawab hanya dengan kata iya atau tidak,
tetapi berikanlah informasi atau penjelasan tambahan yang berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, dengan memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan pengalaman yang kamu miliki beserta contohnya, rekrut akan lebih mudah mendapatkan gambaran jelas dari maksud keseluruhan jawabanmu. Yang kesembilan, ajukanlah pertanyaan. Nah, jadikanlah proses wawancaramu sebagai sebuah diskusi dua arah. Ingatlah bahwa proses wawancara dapat menjadi awal langkahmu mencapai kesuksesan karir. Jangan lewatkan kesempatan penting untuk tahu lebih banyak informasi dari perekrut langsung yang mengenal seluk-beluk keseluruhan perusahaan. Yang ke-10, teruslah mengasah kemampuan wawancaramu. Bagaimana caranya memastikan bahwa kamu menjadi salah satu kandidat yang cemerlang di hadapan perekrut? Tentu saja dengan bekerja keras. Melatih kemampuanmu menghadapi wawancara adalah solusi yang utama. Percuma saja kamu sudah membuat strategi dengan berlatih, contohnya jawaban yang kamu akan sampaikan, namun tidak terlatih berbicara secara langsung. Dengan melakukan latihan yang tepat untuk menghadapi proses wawancara, kamu dapat melatih intonasi dan suaramu, mengontrol nada emosi yang akan ditunjukkan, serta lebih membiasakan diri agar tidak gugup saat menjawab. Cukup sekian videonya dan tetap semangat. Saya doakan untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing.